Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Malam ini acaranya sangat istimewa banget karena kedatangan tamu yang nanti akan saya persilahkan untuk memperkenalkan dirinya masing-masing, karena yang paling tahu siapa dia ya dia itu, bukan orang lain. Jadi siapa yang paling tahu tentang Allah itu ya Allah itu sendiri. Kita tahu karena diberitahu, maka jangan mengandai-andai tentang Allah gitu ya, kira-kira begitu. Oke, aku kasih kisi-kisinya dulu untuk semua teman-teman ya. Kebetulan host kita lagi berhalangan, jadi aku nyambi sebagai host juga. Nanti kalau mau tanya-tanya misalkan perlu ya akan juga dilakukan seperti itu. Jadi ini saudara kita jauh-jauh dari Bandung ya. Bandung dari fakultas apa? Fakultas Usuluddin. Universitasnya UIN Bandung, Fakultas Usuluddin ya. Beliau-beliaunya ini sedang mau menyusun karya ilmiah berupa apa? Skripsi dua-duanya ya. Skripsi, nggak tahu nanti judulnya apa gitu ya, kita ikut saja. Jadi kami di sini memposisikan, biasanya beliau ini tukang tanya karena dosen. Pada saat ini mempersiapkan diri untuk ditanya. Kalian perlu data apa, nanti silakan tanya ya. Gus Beti sudah kenal semuanya. Ustadz Ahmad ya, pakar tafsir kita juga, pemerhati comparative religion. Berikutnya ini pakar komunikasi kita Dr. Suyadi dan Mas Giri Purnama. Waduh, keren juga Mas. Rama Permana. Oke, dari UIN Bandung, jurusan Usuluddin. Oke. Untuk pertama saya persilakan Mas Permana untuk memperkenalkan diri. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Permana. Asal juga dari Bandung. Kebetulan saya mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tujuan kami ke sini insya Allah mencari referensi ataupun literasi mengenai Bible ataupun agama lain yang akan kami insya Allah kumpulkan dalam satu karya ilmiah, katakanlah itu adalah skripsi. Nah itu tujuan sini gitu. Oke, silakan Mas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Giri Purnama. Saya juga dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan tujuan saya kesini juga sama seperti Mas Rama ini untuk memenuhi untuk mencari literasi tentang apa itu kristologi, apa itu kitab Torah dan yang lain sebagainya, hingga wawasan kita itu enggak sia-sia untuk menambah wawasan gitu. Mungkin sekian. Oke, judul skripsinya apa? Kalau judul itu belum fix, cuman secara pribadi itu kalau saya tentang nubuatan Nabi Muhammad dalam kitab agama-agama lain. Nubuatan atau ramalan. Kalau Masnya? Sebenarnya sama, masih kesan juga untuk judul. Saya pribadi baru berpikir tentang relevansi Islam ataupun Quran dengan Bible. Oke. Gini, sekarang saya persilakan, kan sudah saya kenalkan cukup lah saja ya, Dr. Suyadi, Ustadz Ahmad, Gus Beti ya. Nanti kalau lihat di YouTube kenal lah siapa saya ya. Sekarang saya persilakan Mas yang mana dulu, mau tanya apa dulu, sudah aku jelaskan. Beliaunya pakar komunikasi, juga pengamat comparative religion, dan sudah lulus ya. Kalau sudah selesai apa tugasnya itu? Purna. Dulu ketua umum Arimatea Indonesia. Jadi Arimatea itu lembaga dakwah yang
menyampaikan Islam, mencegah pemurtadan belum menjamur seperti sekarang. Alhamdulillah sekarang kan sudah menjamur organisasi seperti itu kan. Dulu yang mengawali kan Arimatea tahun 2000-an dan seperti ini Ayah Sophia, alhamdulillah juga Ayah Sophia sekarang tumbuh dan berkembang dan kita dukung sepenuhnya sebagai organisasi dakwah Islam kan begitu. Beliau dulu ketuanya ya, sekarang sudah purna karena sudah pergantian ketua ya. Terus Ustadz Ahmad ini multi talent, bisa tanya nanti tentang tafsir Al-Quran atau segala macamnya perbandingannya ya. Beliaunya pengusaha gitu ya. Kalau aku ya penggiat penggemar comparative religion, kira seperti itulah. Nah, jadi sekarang kamu fokuskan, kamu perlu data apa, mau tanya apa, ke siapa. Kan nanti kan kamu mau menyusun skripsi kan, bebas tanya apa saja gitu. Tapi sebelumnya ditanya, aku mau tanya dulu gitu. Kalian berdua usuluddin. Usuluddin itu kan ya dasar ya. Artinya kalau di pondok pesantren itu jurusan usuluddin itu jurusan maut. Kan begitu. Dia kan komparasi kan. Satu gambaran dulu. Kalau misalkan sampai bebas menjawab, apakah semua agama sama? Aku ingin tahu itu dulu. Silakan jawab siapa dulu? Apakah semua agama sama? Iya. Sama benernya maksudnya. Sama benarnya. Iya. Untuk berbicara kebenaran secara mutlak, ya bisa dikatakan bahwa Islam merupakan agama yang mutlak. Karena kebenaran tersebut diklaimnya langsung daripada Sang Pencipta itu, atau katakanlah adalah Tuhan. Karena dalam Al-Quran itu sendiri mengatakan inna dina indallahi Islam, bahwa agama, karena tafsir di sini yang mengatakan agama adalah tafsir Kemendak gitu kan. Din adalah agama, dan agama disebut di situ adalah agama yang benar adalah agama Islam. Masnya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau kita lihat dari konteksnya, semua agama benar. Kita lihat dulu, kalau saya pribadi dengan konteks agama benar, dilihat dulu agama mungkin mengajarkan semua kebaikan. Ya. Kalau konteks dalam mengajarkan kebaikan itu, menurut saya pribadi semua agama benar mengajarkan kebaikan. Tetapi dari sisi spiritualitas itu akan memiliki perbedaan. Agama yang memiliki absolute being gitu kan. Yang benar-benar absolut menurut saya sesuai dengan keyakinan itu adalah Islam. Berarti tidak semua agama benar. Kalau secara spiritualitas tidak semua agama benar. Masnya juga begitu. Iya. Karena kan UIN kan komparatif religionnya juga kan maut juga ya, apalagi usuluddin. Oke, sekarang silakan. Silakan mau tanya apa ke yang mana gitu. Data apa saja saya persilakan. Mungkin diawali dengan pertanyaan yang sangat dasar atau sangat bawah banget gitu. Saya katakan untuk para narasumber bisa dikatakan pertanyaan sangat easy gitu ya. Mohon maaf juga. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana sejarah pertama tentang penulisan Alkitab itu tersendiri, sehingga terjadi beberapa kali perubahan ataupun Al-Quran mengatakan bahwa kitab-kitab yang lain telah mengalami yukharifu kalimati an mawadihi, karena telah mengalami perubahan beberapa kali. Terus adanya perjanjian lama, perjanjian baru, begitu pula ada beberapa kitab atau beberapa Alkitab yang dimasukkan yang ataupun yang dipakai, ada juga Alkitab yang tidak dipakai. Tapi mungkin itu pertanyaan pertama. Berarti tentang Alkitab. Tentang Alkitab. Siapa? Iya, yang ngerti dah. Oke. Jadi sebelum Alkitab saya ingin menanggapi sedikit. oh, mau silakan. Silakan Ustaz Ahmad mau memberikan tanggapan. Tanggapan bukan tanggapan. Ini aja cukup kok. Oh. Ya. Oh ini. Ya. Monggo Ustaz. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Terima kasih. Pertama-tama saya doakan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan berhasil dan Amin. pertemuan ini akan membawa manfaat bagi kita semuanya. Mungkin nanti kalau ada yang mendengar juga akan bermanfaat bagi mereka. Itu harapan kita dalam pertemuan ini. Tadi pertanyaan yang menggelitik dari Gus Betik, beliau selalu gitu suka urak-urak gitu. Pertanyaannya, apakah semua benar? Biasanya dilanjutkan. Kalau sudah dijawab, apakah semua agama itu baik? Nah, kalau kita bicara agama itu sebenarnya masih terlalu general. Karena di dalam agama ini masih dipecah-pecah lagi. Kalau di Islam ada akidah tentang ketuhanan, ada ibadah dan syariah, kemudian ada namanya muamalah, hablu minan nas, hubungan antara manusia. Lah, kalau agama yang berbicara, oh semua agama itu baik, ya hablu minan nasnya ini tidak ada satu agama pun yang mengajarkan hubungan antara manusia harus mencuri, berzina, itu semua larangan. Udah pasti. Yang di situ adalah pasti baik. Kemudian kita mau meningkat. Yang kedua. Nah, ini di sini sudah mulai banyak perbedaan tentang ibadah dan syariah. Ada beda nggak? Kita jangan ngomong kemana-mana dulu dah. Kita ngomong agama yang tiga. Agama samawi. Yahudi, Nasrani, Islam. Ibadah dan syariah. Di sini nih sudah mulai banyak perbedaan, tapi ada persamaan juga. Ya. Intinya yang pertama, akidah, yaitu berbicara tentang ketuhanan. Lah, di sini Anda akan tampak di mana bedanya, di mana benarnya. Kembali kepada iman masing-masing. Saya pikir itu dulu, Gus, untuk pembukaannya. Sebagai pemanas, Pemanasan. Monggo. Lanjut. Tadi jenengan ya mau. Oh enggak, saya sudah ada. Jadi gini Mas, tentang Bible ya. Ya. Ini Bible. Yang namanya Bible itu dia terbagi menjadi dua bagian. Nah, ini perjanjian lama. Diawali kitab Kejadian ini. Yang ini ya. Ini perjanjian lama. Ya. Ini yang dipakai saudara kita Yahudi. Ya. Ini perjanjian baru. Ini diawali dari Injil Matius, ya, sampai nanti Wahyu, ya. Kalau ini dari Kejadian sampai nanti Maleaki, ditutup oleh Maleaki, ya. Ini jadi satu Bible, oke? Nah, sebetulnya sih kitabnya saudara kita Nasrani, kalau aku bilang Nasrani, ingatannya kayak Kristen ya, karena kan itu awalnya Nasrani berubah jadi Kristen, ya. Sebetulnya sih ini Injil. Tetapi di dalam Injil ini hanya terdiri 4. Sebetulnya Injil itu banyak. Kemudian mereka mengadakan kanon, ya. Kanon itu tinggal 4. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Lukas dan Yohanes, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya. Markus dan Lukas itu jelas-jelas bukan muridnya Kanjeng Nabi Isa. Kalau kita bilang Hawariun, ya.
Ada kesamaan dua nama, Matius dan Yohanes. Itu memang ada muridnya Kanjeng Nabi Isa atau Yesus yang bernama Matius dan Yohanes. Masalahnya apakah itu Matius muridnya Yesus, apakah itu Yohanes muridnya Yesus? Ya itu perlu dikaji lagi nanti. Sama aja di Bandung kan nama Endang kan banyak, Asep kan banyak. Di sini nama Paijo karena Jawa Timur banyak. Paijo yang mana? Nah begitu juga ini Matius yang mana? Matius muridnya Yesus atau Matius yang lain? Yohanes muridnya Yesus atau Yohanes yang lain? Kan itu perlu dikaji lagi. Kalau Markus sama Lukas jelas bukan muridnya. Oke. Tapi walaupun demikian, kitab ini sebetulnya didominasi oleh tulisannya Paulus. Didominasi. Ya karena Paulus dalam kekristenan itu termasuk tokoh yang sangat berpengaruh gitu loh. Jadi kekristenan itu awalnya kan Nasrani, ya Nasrani itu dibawa keluar dari teritorial Israel karena orang Israel tidak mau menerima Yesus, ya artinya mereka tetap dalam Yahudinya, tidak mau migrasi ke Nasraninya, ya. Maka yang membawa Nasrani keluar dari teritorial Israel itu jasanya Paulus. Gitu loh. Makanya Paulus itu mengklaim dirinya sebagai rasul untuk orang tidak bersunat. Nanti yang 11, 12 kan minus pengkhianat Yudas Iskariot itu tinggal 11 kan. Yang 11 itu yang diketuai oleh Petrus, komandannya Petrus itu ring satunya, Hawariunnya itu untuk orang bersunat. Sebetulnya sih kalau mengikuti Yesus ya harusnya ya bersunat orang Yesus itu disunat. Ya kan? Cuman ketika keluar dari teritorial Israel itu dulu sebetulnya kalau aku lihat sih strategi dakwah saja. Udahlah nggak sunat dulu nggak apa-apa asal masuk gitu kan. Akhirnya kebablasan gitu loh. Itu ceritanya demikian. Tapi kita kembali ke Bibelnya dulu ya. Nah, jadi ini didominasi oleh tulisan Paulus. Kenapa? Karena dia yang menyebarkan kekristenan itu keluar teritorial Israel. Dan orang Israel menolak kan, tidak mau migrasi ke Nasrani, tetap dalam Yahudinya. Nabi yang mereka agungkan tuh Moses atau Musa. Ya, ini perjanjian baru. Ini perjanjian lama yang diawali oleh kitab Kejadian. Ini sebetulnya kitabnya saudara tua kita Yahudi. Ya, ini nanti banyak nih dalam ini ada Ulangan, ada Keluaran, terus nanti ada kitab para nabi, raja-raja banyak. Nah, ceritanya begitu. Terus sekarang kalau kamu mau tanya penulisan Bible, penulisan yang mana? Karena ini kan dua, ya. Dia jadi satu Bible, gitu. Nah, penulisan yang mana? Dari penulisan perjanjian lama yang konon katanya gitu ya, perjanjian lama itu hanya mengkopi daripada Yahudi. Septuaginta. Begini, ya kalau kita ke belakang dulu ya, bangsa Israel itu kan bangsa-bangsa yang terjajah. Akhirnya dia sampai mengalami diaspora, keluar ya. Dulu itu dijajah oleh bangsa Babel. Babel itu Babilon. Ketika dijajah oleh bangsa Babel, Babel dihajar sama Persia. Babel kalah. Akhirnya orang-orang Israel yang dibawa ke pembuangan di Babel itu kan dalam otoritas Persia. Ya. Persia sebagai penguasa baru memberikan kebijakan untuk orang-orang Israel, silakan kembali lagi ke tanahnya, ke Israel sana. Oke? Di era itulah yang namanya sosok Ezra, yang nanti ada pertanyaan apakah Ezra itu Uzair kalau di dalam Al-Quran kan. Nah, Ezra berperan karena dialah yang berupaya menuliskan kembali kitab-kitab mereka. Karena sebagai orang jajahan, jangankan ngurus kitab, ngurus nyawa saja kan sulit. Jadi kita bisa maklumi kalau kitabnya kemana, maka didekonstruksi ulang, kira-kira bahasanya begitu ya.
itu oleh Ezra. Yang nanti dalam pertanyaan apakah Ezra itu Uzair? Nah, itu. Karena Ezra itu kalau nggak dibendung, ini bahasa pengamat ya, dia akan melampaui Musa. Gitu loh. Jadi jasa orang Yahudi sekarang punya kitab itu jasanya Ezra. Seandainya Ezra tidak menuliskan kembali mungkin ya wassalam. Nah, itu dalam perspektif awalnya ya. Baru kemudian kitab-kitab itu dikanon. Di kanon itu kanon itu artinya penggaris, ukuran. Jadi di ukuran diresmikan, distandarisasikan ya. Kan meteran itu standarnya berapa? 1 meter ya 100 cm kan begitu. Jadi kanon itu artinya sebetulnya mistar, garisan, standar gitu ya. Di standar itu menjadi Septuaginta dan Vulgata. Septuaginta itu kitab-kitab Yahudi yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Yang katanya, konon kata, lagi-lagi kan ini sejarah. Itu dilakukan oleh 70 orang yang menerjemahkan itu. Maka disebut Septuaginta. Aku juga nggak tahu ini Jawa yang niru Yunani atau Yunani yang niru Jawa. Karena kalau dalam Jawa 7 itu ya Sabto. Jadi ada anak Arab Sabto juga ya. Nggak tahu ini mana yang saling kopi. Ya. Kalau kalian belajar bahasa itu menjadi sebuah inspirasi kita. Dulu bahasa itu satu. Akhirnya terpecah seperti sekarang. Itu nantilah ya. Itu agak-agak ribet. Karena Adam Smith itu kan pakar ekonom tapi dia juga meneliti bahasa. Bahasa dunia yang banyak ini dia kelompokkan menjadi 4 kelompok. Masalahnya kenapa kok berhenti di 4? Orang yang banyak aja bisa jadi 4, mungkinkah yang 4 itu nggak bisa jadi 1? Itu kan pertanyaan juga, gitu ya? Iya. Oke, hebat mana aku sama dosen? Kopinya belum datang? Kita santai aja ya. Nggak usah serius, santai aja. Aku nggak suka serius, santai aja. Akhirnya diterjemahkan dalam bahasa Yunani itu disebut Septuaginta karena 70 orang terjemahkan. Kemudian diterjemahkan lagi dalam bahasa Latin itu namanya Vulgata. Vulgata itu artinya kalau kita sekarang apa ya yang di YouTube misalkan banyak yang nonton apa namanya? Viral. Ya, Vulgata itu viral artinya kalau sekarang. Jadi Tren ya. Itu Vulgata. Itu edisi bahasa Latin. Jadi perjanjian lama itu yang satu dalam edisi bahasa Latin, yang satu dalam edisi bahasa Yunani atau Gerika. Yang bahasa Yunani namanya Septuaginta, yang bahasa Latin namanya Vulgata. Itu tapi sudah terjemahan. Aslinya mana? Ibrani dan Aramaik. Nah, aslinya kan di sana. Nah, saya mau tanya dulu, menurut mas-mas ini sama nggak kitab suci dengan terjemahan kitab suci? Beda. Apa bedanya? Yang saya tahu ketika saya contohnya kepada Al-Quran aja ya. Al-Quran kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu kurang lengkap. Kalau kata bahasa santri, ada beberapa bahasa yang tidak dituliskan, Tidak bisa diterjemahkan. yang tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Maka ketika berbicara keaslian, yang lebih asli tulisan yang utamanya Quran bahasa Arabnya dibanding terjemahannya. Kalau Mas sama nggak kitab suci sama terjemahan kitab suci? Beda sama. Beda. Yakin? Yakin. Oke. Nah, jadi begitu ya. Mereka saudara-saudara kekristenan kita itu starting pointnya di terjemahan. Ya, di Vulgata dan Septuaginta itu. Sedangkan satu bahasa itu tidak bisa pas diterjemahkan ke bahasa yang lain, tidak bisa pas. Tidak sepenuhnya bisa pas. Tidak sempurna lah. Tidak sempurna. Jadi ketika satu bahasa sudah diterjemahkan, dia ada sekian derajat sudah meleset kan.
Nah, pertanyaannya, kalau ada terjemahan diterjemahkan dari terjemahan. Kira-kira bagaimana? Dari bahasa asli sendiri. Ya. Terjemahan itu bisa berubah juga karena bahasa culture. Kalau umpamanya orang Sunda umpamanya bilang atuh, itu mau diterjemahkan bahasa Indonesia apa? Nggak bisa. Kapan kata atuh itu diucapkan? Begitu juga orang-orang di Jawa punya bahasa-bahasa yang kalau diterjemahkan sulit ke dalam bahasa lain. Nah, justru itu culture sangat mempengaruhi bahasa. Ya, itu tambahan lagi, mau dilanjut lagi. Oke, itu perjanjian lama. Nah, sekarang perjanjian baru. Ya, terjemahan kembali, gitu loh. Kembali ke terjemahan dan Injil itu banyak, ada 12 lebih itu. Akhirnya tinggal 4 itu kan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tetap aja terjemahan. Ya. Nanti ada surat-surat Paulus itu edisinya Yunani. Masalahnya sekarang kalau kita bawa, ya, misalkan ke Injilnya, kan tidak mungkin dia turun dalam bahasa lain kalau nabinya saja orang Israel. Logis kan? Nabinya orang Israel terus dia terima wahyu bahasa Yunani, kira-kira itu logis kan? Nggak logis. Ya, sama aja kita, nabinya itu orang Aceh, terus wahyunya turun dalam bahasa Madura, itu enggak logis. Gitu kan. Jadi intinya permasalahan yang utama itu kan di kitab sucinya. Levelnya itu level terjemahan. Ya, dan aku pernah pada waktu itu Arimatea itu mengadakan sebuah diskusi. Ini yang bilang itu dosen Institut Injili Indonesia yang ada di Batu. Dalam sebuah seminar dia bilang bahwa Injil itu jangan disamakan atau jangan dikomparasi dengan Al-Quran. Ini yang bilang beliau loh ya, dosen ini. Lalu bagaimana? Beliau bilang Injil itu dikomparasi dengan hadis. Memang kalau kita lihat ya, Injil-Injil sekarang ini memang levelnya itu hadis, gitu loh. Jadi sebetulnya sama, ini Injil kan, cerita dari mulai kelahiran, terus tersalib, bangkit, naik ke atas, nanti mau turun lagi jelang kiamat. Intinya garis besarnya ceritanya di situ tentang sosok yang namanya Yesus itu. Lahir, ya, disalib, mati, bangkit, naik ke langit, nanti mau turun lagi. Itu aja intinya, cerita-cerita. Jadi sebetulnya begini, mungkin teman-teman kita yang di luar Islam, khususnya teman saudara kita Kristen akan bingung. Lalu yang diimani orang Islam Injil yang mana? Iya kan? Iya. Injil yang kita imani itu Injil yang wahyu yang diterima yang oleh Kanjeng Nabi Isa atau Yesus dari Allah. Kalau ini kan laporan, Matius ada apa ditulis, Markus ada apa. Jadi dia seperti wartawan. Makanya disebut pewartaan kan. Aku kira itu dulu, nanti ada Timotius yang mulia. Melengkapi. Lukas 1 ayat 1. Lukas 1 ayat 1 itu kan dia bilang kan untuk untuk siapa itu? Bukan Timotius. Bentar saya lihat. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Jadi isinya adalah laporan.
Jadi kan levelnya hadis gitu. Theophilus ini siapa? Theophilus ini juga jadi perdebatan. Sebetulnya siapa ini? Tapi setelah aku analisa, nanti kamu bisa lihat channelku Subadi T Sukoco. Itu pertarungannya di sana, pemikirannya nanti. Theophilus itu seperti gini loh, hamba Allah. Hamba Allah. Kan kita nyumbang 3 juta, siapa hamba Allah? Ya. Jadi si Lukas ini menulis untuk hamba Allah. Ya siapa saja yang baca hamba Allah. Gitu loh. Lalu dasarnya apa? Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa. Jadi dasarnya adalah penyelidikan. Sama dengan hadis kan begitu, diteliti. Segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya aku mengambil keputusan. Setelah menyelidiki, mengambil keputusan untuk membukukannya. Baru dibukukan dengan teratur bagiku. Supaya tujuannya sekarang engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Nah, ini menjawab pertanyaan penulisan tadi itu berdasarkan penyelidikan. Penelitian. Mau lanjut.